Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu YNS. Kali ini dalam pokok bahasan persamaan dan fungsi kuadrat. Yang pertama kita bahas itu adalah persamaan kuadrat. Di dalam persamaan kuadrat ini, hal yang kamu harus kuasai nantinya setelah selesai pembelajaran adalah kamu tahu bagaimana cara mencari akar-akar daripada persamaan kuadrat. Nah, mencari akar-akar persamaan kuadrat itu ada dengan 3 cara. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC ya. Yang kita bahas yang pertama itu adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, dengan cara memfaktorkan itu juga akan Ibu bagi dengan 3 cara. Yang pertama, jika ABC-nya lengkap ya, jika ABC-nya lengkap. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, jadi ini dia kalau dia bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadratnya. Nah, jika ABC-nya lengkap, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita lihat dulu nomor 1. Apakah ABC-nya lengkap? Kita lihat nomor 1, A-nya di sini 1. Kalau tidak ditulis itu koefisiennya 1, B-nya min 7, C-nya 12. Untuk nomor 2, A-nya 2, B-nya 7, C-nya min 4. Oke, nah kita bahas dulu nomor 1. X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Bagaimana cara mengerjakan ini? Nah, yang pertama, A ini kamu kalikan dengan si C. Berarti 1 kali 12. Jawabnya 12. Nah, kita cari siapa faktor daripada 12. 12 itu bisa kita dapat dari 1 kali 12, 2 kali 6, siapa lagi? 3 kali 4. Ya, hanya itu ya. Nah, setelah itu kita perhatikan ini. Dia tambah, berarti yang kita cari jumlah. Kalau di sini kurang, maka yang kita cari nanti selisihnya. Siapa di antara faktor ini yang kalau dijumlahkan hasilnya 7? Maka jawabnya adalah 3 dan 4. Ya. Lebih tepatnya min 7. Berarti min 3 tambah min 4. Maka faktornya bisa kita tuliskan X kurang 3 kali X kurang 4. Ya, langsung masuk ke sini sama dengan 0. Maka akar-akarnya X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 0. Ini negatif pindah menjadi positif. Maka X1-nya kita dapatkan 3. Atau X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 0 tambah 4, X sama dengan 4. Maka akar yang kedua adalah 4 ya. Oke, bisa ya? Nah, kita lihat yang nomor 2. Nomor 2, 2X kuadrat tambah 7X kurang 4 sama dengan 0. Sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang tadi, kita langkah pertama 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Maka kita cari faktor daripada 8 ya. 8 bisa kita dapat 1 kali 8. Kemudian 2 kali 4. Nah, sekarang kita perhatikan di sini tanda kurang. Maka yang kita cari adalah selisih. Siapa di antara faktor 8 ini kalau yang punya selisih 7? Maka jawabnya adalah 1 dan 8. Lebih tepatnya kita lihat di sini positif. Maka yang positif pada 8 ini ya, negatif ya. Yang negatifnya adalah angka 1. Jadi cara cepatnya bagaimana cara kamu menentukan siapa di sini positif, siapa negatif? Lihat saja. Kalau di sini positif, maka angka paling besar itulah yang jadi positif. Tapi kalau tadi di sini misalnya kurang, maka angka yang paling besarlah yang negatif. Nah, begitu dia ya. Yang kita kembalikan, maka dia menjadi min 1 dan 8. Nah, selanjutnya kita tulis seperti ini.
2x per 2 sama dengan 0. Lalu kita isi ini. Kurang 1 tambah 8. Nah, di antara yang dua ini, yang bisa kamu bagi 2 itu siapa? Ya, ini 2 bagi 2 bisa, 1 bagi 2 tidak bilangan bulat. Maka langsung ke sini kita buat. 2 habis. Nah, 2 bisa dibagi 2, 8 juga bisa dibagi 2. Maka hasilnya menjadi 2x kurang 1 kali. Sudah dibagi 2 tadi, x tambah 8 bagi 2, 4. Sama dengan 0. Maka faktornya 2x kurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan pindah menjadi 1. X sama dengan 1 per 2. Jadi x1-nya 1 per 2. Atau x2-nya x tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4. Nah, itu dia kalau dengan cara memfaktorkan jika A, B, dan C-nya lengkap. Ya, ini kamu catat ya nak. Jangan tidak dicatat. Buat catatanmu. Oke, bisa ya? Sekarang kita lihat bagaimana kalau A, B, C-nya tidak lengkap. Kalau A, B, C-nya tidak lengkap. Oke, kalau A, B, C-nya tidak lengkap. Misalnya dia tidak punya C atau tidak punya B. Contohnya, kita disuruh memfaktorkan misalnya X atau 2x kuadrat tambah 8 sama dengan 0. Nah, bagaimana ini? Nah, caranya langsung kita lihat angka-angkanya ini. 2 dengan 8. Kita cari FPB-nya. Siapa yang bisa membagi 2 dan bisa membagi 8? Oh, ternyata si 2 bisa dibagi 2. 8 juga bisa dibagi 2. Maka kita keluarkan angka 2. Maka ini C-nya tidak ada ya. 2x kuadrat tambah 8x. Ulangi. Si 2 bisa dibagi 2, ini juga bisa dibagi 2. X kuadrat bisa dibagi X, X-nya juga bisa dibagi X. Maka yang kita keluarkan itu adalah 2X buka kurung. 2X kali siapa agar menjadi 2X kuadrat? Jawabnya kali X. Tambah 2X kali siapa agar 8X? Jawabnya 4. Sama dengan 0. Maka akar-akar yang pertama adalah 2x sama dengan 0, x sama dengan 0 dibagi 2, maka jawabnya 0. Atau x tambah 4 sama dengan 0, x sama dengan 0 kurang 4, maka x-nya sama dengan min 4. Ya. Oke, bisa ya? Nah, kemudian yang kedua, bentuk ABC-nya tidak lengkap. Bentuk yang kedua itu bentuknya bentuk A kuadrat kurang Y, A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi kalau A kuadrat kurang B kuadrat, ini faktornya ini langsung saja A tambah B kali A kurang B. Contoh ya, misalnya kita disuruh mencari faktor daripada X kuadrat kurang 81. Jadi di sini B-nya nggak ada. Kalau di sini tadi C-nya yang nggak ada, di sini B-nya yang tidak ada ya. X kuadrat kurang 81 sama dengan 0. Nah, A kuadrat kurang B kuadrat itu faktornya langsung A tambah B kali A kurang B. Maka langkahnya ini X kuadrat ini bisa tidak kita dapatkan dari siapa pangkat 2? Ya X pangkat 2 kan begitu. 81 bisa kita dapatkan dari siapa pangkat 2? Maka jawabnya 9 pangkat 2. Maka faktornya ini langsung saja X tambah 9 kali X kurang 9 sama dengan 0 ya. Maka akar-akarnya
X tambah 9 sama dengan 0, X sama dengan min 9, atau X kurang 9 sama dengan 0, X sama dengan 9 ya. Positif pindah menjadi negatif, negatif pindah menjadi positif. Oke, coba bagaimana Bu kalau dia bukan bilangan kuadrat ya? Ini kebetulan saja bilangan kuadrat yang 9-nya ya. Oke, tidak masalah. Misalnya Ibu ambil 4x kuadrat kurang 8 ya, sama dengan, jangan kurang 8. 4x kuadrat kurang 10 misalnya, sama dengan 0. Nah, 4x kuadrat ini didapat dari 4 dari 2 pangkat 2, kan begitu ya, x kuadrat dari x. Nah, 10 ini kita dapatkan dari berapa kuadrat? Gak ada. Tapi kita baru belajar tentang pengakaran, maka 10 ini bisa kita dapatkan dari akar 10 pangkat 2. Maka hasilnya di sini faktornya ini adalah 2x tambah akar 10 kali 2x kurang akar 10 sama dengan 0. Maka akar-akarnya 2x tambah akar 10 sama dengan 0, 2x sama dengan min akar 10, maka x sama dengan min akar 10 per 2, atau boleh kita tuliskan ini min setengah akar 10. Inilah jadi X1-nya, atau 2x kurang akar 10 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min akar, gak min lagi ya, negatif pindah menjadi positif, maka x sama dengan akar 10 per 2, atau boleh kita tuliskan 1 per 2 akar 10 ya. Oke, bisa ya kita kerjakan dengan cara memfaktorkan. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan cara rumus ABC. Terima kasih, selamat belajar.